Halo, kamu lagi mendengarkan podcast Resensi Buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selamat mendengarkan! Bareng doi cari menu. Kalau bareng aku, yuk ngomongin buku. Halo, buat kamu yang suka baca buku-buku kayak perspektif dengan topik filosofis, terutama kisah imajinatif yang ngebangkitin imajinasi kamu, aku mau review salah satu buku yang menurutku worth it banget nih buat dibaca. Eits, tapi sebelum aku mau lanjut review, kenalin dulu dong ya. Karena gak kenal kan gak cinta. Tapi kalau udah cinta, jangan ditinggalin ya. Aku Miftah, aku suka baca buku dan aku suka bercerita. Kalau kata orang-orang nih ya, kamu jangan suka baca cerita doang, tapi kamu juga harus suka ngedengerin cerita juga. Wah, bisa dicoba nih ya sepertinya. Ketemu bareng aku di podcast perdana aku spesial ngomongin salah satu buku yang menarik perhatianku akhir-akhir ini. Buku ini berjudul Fish in Water karangan dari Lee Chang-yu. Nah, dengerin namanya doang ya, kayaknya kamu udah tahu kira-kira Lee Chang-yu ini asalnya dari mana ya. Kemudian asal-muasal bahasa dari buku ini kira-kira bahasa apa ya. Kayaknya kamu udah pada tahu deh. FYI, for your information, aku mau ngasih tahu dulu. Kalau buku ini salah satu terbitan Gramedia Pustaka Utama pada Februari 2021 yang ditulis salah satu member aku dalam bahasa Korea. Waduh, buat kamu yang tadi udah menebak-nebak kalau Lee Chang-yu ini asalnya dari Korea dan bukunya berasal dari bahasa Korea, kamu bener banget. Poin plus deh buat kamu yang udah berhasil nebak. Dan buku ini memiliki keterkaitan dengan salah satu album aku berjudul Sailing. Iya, karena buku ini ada keterkaitan juga dengan album terbaru mereka. Bisa nih kamu baca buku ini sambil ngedengerin lagu-lagu yang ada di album Sailing ini. Pasti vibes-nya bakalan kerasa banget, iya gak sih? Iya dong. Menariknya lagi nih ya, buku bergenre fiksi, novel, dan slice of life dengan tebal 176 halaman yang diterbitin pada 2020 di Korea ini ternyata udah bestseller loh sejak perilisan yang pertama pada September 2020. Sebelum pada sekarang ini udah diterjemahin sama Liliana dan diedit sama Ruth Priscilla Angelina. So, gak heran kalau buku ini jadi salah satu buku yang direkomendasiin sama banyak orang. Atau jangan-jangan kamu juga salah satu orang yang merekomendasikan buku ini ke temen kamu. Nah, aku deh mendingan. Next, ngomongin perihal isinya. Kamu bakalan ketemu sama dua tokoh yang namanya Seon dan Haeya. Seon adalah seorang musisi dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Dia berkelana kemana-mana untuk mencari tahu jawaban-jawaban atas pertanyaan yang selama ini ia tanyakan ke dirinya sendiri. Pertanyaan yang kemudian membawa dia berjumpa dengan seorang gadis bernama Haeya. Haeya sendiri merupakan seorang gadis yang sangat menyukai lautan dan memiliki jiwa untuk bebas. Waduh, setelah tahu karakternya, kayaknya bakalan asik banget ya kalau kita kenal secara real life. Aku sendiri waktu baca bukunya nih ya, kayak andai aja bisa ketemu sama mereka secara real life. Aku pengen wawancara gimana sih kok mereka bisa seperti itu gitu. Kayaknya keren banget gitu. Nah, kamu tahu gimana pertemuan mereka? Pertemuan mereka itu sangat out of the box banget, anti-mainstream gitu ya kalau kataku. Karena mereka dipertemukan di atas kapal. Waktu Seon mau nyelamatin Haeya ketika ombak yang sangat besar mau menghantam tubuh Haeya. Wah, kamu bisa ngebayangin gak kalau seandainya kamu berada di posisinya Haeya ini? Kalau aku sih gak bisa ngebayangin sih. Setelah pertemuan itu ya, Haeya menjadi seseorang yang begitu berarti dan sangat dicintai Seon. Kalau kamu berpikir cerita ini bakalan berkisah tentang kisah romantis mereka doang, kamu salah besar.
Karena di dalam kisah romantis mereka ini, mereka bakalan ngelakuin banyak hal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam diri Seon dan butuh dipecahkan. Diceritain juga di sini, Haya itu nggak menjawab pertanyaan Seon itu secara gamblang dengan pendapatnya atau diskusi dengan Haya kemudian Seon langsung mendapatkan jawabannya gitu, enggak. Tapi bersama Haya inilah Seon akhirnya menemukan jawaban-jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini dia tanyain ke dirinya sendiri. Kemudian mereka juga bareng-bareng belajar untuk mencintai dengan sebebas-bebasnya. Wah, keren banget gak sih? Aku sendiri gak bisa bayangin gitu ya. Biasanya kan hubungan itu selalu identik dengan aturan, kekangan, atau mungkin menjaga perasaan yang menurut beberapa orang mungkin tidak bebas gitu. Tapi mereka malah belajar mencintai dengan sebebas-bebasnya. Kira-kira mencintai dengan sebebas-bebasnya yang dimaksud sama mereka ini apaan ya kira-kira? Waduh, aku juga kepo nih sama. Selain itu ya, Lee Chan-hyuk sebagai penulis juga nyelipin topik-topik filosofis tentang musik, seni, prinsip, cinta, luka, dan arti kebebasan dalam pandangannya. Wah, siapa nih yang makin kepo? Oke, sama aku juga makin kepo sih. Buku Fish in Water ini benar-benar bikin kamu berimajinasi secara liar karena memiliki komposisi yang kuat untuk nunjukin kamu pertentangan antara ambisi dan ketakutan, kemudian kebebasan dan kendali, kebahagiaan dari cinta, duka dari kehilangan, dan arti kebebasan dalam pandangan Seon. Dan menariknya lagi, ini diceritakan dengan tenang, atau kadang juga dengan fantastis. Kemudian kadang tersirat, kadang juga tersurah. Dan harapan dari Lee Chan-hyuk sebagai penulis sendiri adalah semoga kita sebagai pembaca bisa nemuin arti dari novel ini dengan tenang dan gak tergesa-gesa. Novel ini bakal bikin kamu berpikir dengan seksama, kritis, dan logis. Lebih lengkapnya, kamu bisa mampir ke Gramedia buat beli lalu baca bukunya. Hal yang menurutku menarik dari novel ini juga adalah penulis yang berhasil bikin tokoh dengan karakter yang sangat kuat gitu. Ketika dua karakter ini bisa saling memengaruhi dan konsisten gitu dengan segala karakter yang udah dijelasin dari awal sampai akhir gitu. Kayak karakternya Seon nih, dia punya rasa ingin tahu yang tinggi dan sampai akhir pun dikisahin dengan rasa penasaran dan selalu berusaha buat cari tahu terus hingga terjawab semua pertanyaan yang ada di dalam benaknya. Kemudian contoh lain di Haya. Haya dengan karakter tenang, jiwa yang bebas, dan memiliki cara lain yang anti-mainstream dalam menikmati hidup. Dia juga dikisahkan sama dari awal sampai akhir pun dia karakternya juga tenang. Dan cara menikmati hidupnya itu yang menurutku benar-benar beda, benar-benar gak habis pikir gitu. Dan mungkin kamu juga gak bakal bisa menemui sosok Haya ini di real life gitu. Kemudian novel ini dikemas semakin menarik, semakin hidup dengan alur ceritanya yang dibuat maju, mundur. Alur berkisah maju sejak Seon dan Haya berjumpa. Sedangkan alurnya dibuat mundur saat Seon menceritakan perihal masa lalu dan orang-orang unik yang ditemuinya, ya kemudian orang-orang unik itu juga yang banyak membantu Seon dalam menemukan berbagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke dirinya sendiri itu. Dari novel ini, ada banyak banget yang bisa aku pelajari. Walaupun novel fiksi, novel ini memuat pelajaran dan nilai-nilai secara non-fiksi. Mungkin ini juga didorong oleh topik penulis yang mengangkat isu tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita, dekat dengan kita, tapi nggak pernah kita ketahui apa sih definisinya. Kayak kita juga nggak pernah kepikiran kira-kira seni itu apa ya? Kita cuma tahu di Wikipedia doang, kita cuma tahu yang ada di internet doang. Tapi pernah gak sih kayak kita berpikir seni yang benar-benar seni dari pikiran kita tuh apa? Dan Lee Chan-hyuk memikirkan itu benar-benar kayak wow, sesuatu yang kreatif yang gak pernah dipikirin orang lain itu dia pikirkan gitu.
Mungkin ini juga yang bisa bikin aku bilang ke kamu kalau novel ini worth it banget buat kamu yang suka sesuatu kayak perspektif yang maknanya filosofis. Apalagi buat kamu yang suka banget sama segala sesuatu yang berkaitan dengan sekitarmu. Dan kamu yang sering menanyakan definisi atau segala sesuatu ke dirimu sendiri. Sehingga kalau aku diminta menilai dari skala 1 sampai 10, aku bakalan ambil 9 untuk segala kelebihan dan kekurangan. Dari penampakan fisik sampai isi di dalamnya. Dari cover nih, udah menginterpretasikan laut dengan warna biru dan ilustrasi air. Belum lagi ada corak abstrak yang seakan menggambarkan isi buku yang ngajak pembaca berpikir secara liar, terbuka, dan bebas. Kemudian ini juga bisa menginterpretasikan banyaknya makna tersirat di dalam buku ini. Emang sih keren banget, keren, valid desain sampul by Ardo Garcia ini. Namun kayaknya ilustrasinya terlalu simple dan cuma ngambil bagian lautnya doang sih. Aku jadi mikir, kan judulnya Fish in the Water nih. Tapi kok fish atau ikan di sini kayak kurang diperlihatkan gitu ya. Di bagian judul juga ada plus minusnya sih. Untuk beberapa orang akan menganggap ini sebagai judul yang menarik. Apabila mereka juga penasaran tentang makna filosofis dari sebuah ikan yang ada di air. Namun, untuk beberapa orang mungkin juga kurang tertarik karena nggak sedikit yang tahu bahwasannya hakikat ikan memang hidup di air. Siapa sih yang nggak tahu kalau ikan itu hidupnya di air gitu? Bahkan anak-anak pun juga tahu bahwa ikan itu hidup di air. Lalu apa sih yang menjadikan novel ini unik? Itu benar-benar kurang kelihatan di judul untuk beberapa orang. Nah, selanjutnya buat isi dari buku ini aku rasa udah out of the box banget dengan isu pembahasan yang unik, tapi berada di dekat kita dan bisa jadi solusi untuk orang-orang yang ingin memahami arti hidup dan bebas lebih dalam. Cuman, kalau misalkan kamu ngebaca buku ini dengan meloncat-loncat, dengan gak runtut, apalagi kamu baca depan-depannya doang, judulnya tuh kayak kurang kelihatan gitu sih, kurang kelihatan maknanya. Karena judul Fish in the Water ini benar-benar tahu filosofinya ketika kamu ngebaca dari awal sampai akhir dan kamu ngerti dengan semua cerita itu, baru kamu ngerti bahwa Fish in the Water ini punya makna filosofi yang benar-benar menurutku out of the box dan anti-mainstream banget gitu. Kemudian ya minusnya juga alurnya nih yang meloncat-loncat seringkali bikin pembaca agak bingung. Selain itu, penulisnya juga menyampaikan pandangan pribadinya dengan analogi sederhana yang aku rasa relate banget gitu ya sama kehidupan. Untuk ejaan, tanda bacanya udah rapi dan nggak membingungkan. Lalu bahasa tuturnya juga nggak memakai istilah yang sulit. Cuman ada beberapa yang kupikir bahasanya terlalu imajinatif dan menutup pemikiran yang lebih seksama sehingga menimbulkan multitafsir interpretasi yang berbeda-beda. Cuman balik lagi, karya itu hidup dengan interpretasi yang berbeda-beda dari setiap pembacanya. Setuju gak sama aku? Setuju dong. Kemudian di sini juga ada yang bagian yang bikin kayak ragu gitu. Apa aku udah nilai sesuatu ini dengan benar? Apakah ketika aku membaca ini aku udah menginterpretasikan ini dengan benar? Apakah aku udah mengartikan arti dari kalimat ini dengan benar? Atau aku salah mengartikan? Itu sih yang bikin kayak ada ragu-ragu yang nggak ditemukan jawaban-jawabannya gitu. But at all ini udah keren banget dan aku sangat apresiasi banget buat Lee Chan-hyuk untuk karyanya yang selalu ini. Bener-bener keren banget deh. Intinya ya, buku ini recommended banget buat kamu yang suka berpikir kritis, suka topik-topik filosofis, dan tentunya buat kamu yang masih bertanya-tanya tentang arti kehidupan, prinsip, seniman, cinta, kehilangan, dan juga kebebasan. Namun, kalau kamu lagi baca buku ini, aku saranin untuk menghindari distraksi dan fokus aja sama isinya. Soalnya, kalau kamu gak fokus, kamu bisa kurang paham makna yang disampaikan sama penulisnya. Gitu sih. Oke, mungkin itu doang sih review dari aku tentang buku
Fish in the Water ini. Harapannya, semoga teman-teman bisa ikutan baca buku ini dan ambil banyak pelajaran di dalam buku ini. Buah kedondong, buah pepaya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Aku Mifta, undur diri. See ya!